Coba nih di sini ibu yang lagi hamil tapi posisi janinnya sungsang. Apa sih ciri-ciri bayi sungsang dan penyebab bayi itu posisinya sungsang? Coba kita bahas di videonya ya, Mam. Selamat siang. Baik, ini posisi kepala ada di atas. Ini berarti ini tulang paha. Karena tulang pahanya di bawah sini, ya. Ini tulang pahanya, ini tulang paha. Tulang paha, ya. Ini kelaminnya seorang wanita, ini perempuannya, ya, garis perempuannya. Nah, ibu lihat naik ke atas, ini adalah epidupan, ini adalah ari-ari. Jadi ari-arinya itu ada di korpus anterior. Sekarang sudah mulai naik, ya Bu ya. Gimana sekarang, Dok? Sudah mulai naik. Ini jalan lahirnya ibu di sini di korpus anterior, ya. Nggak deket tapi ya, Dok? Ya dekat kan, masih jaraknya masih dekat. Tapi nanti tambah lama 34 itu tambah naik lagi. Ya, karena dia bertambah besar. Bertambah besar dia bertambah. Iya, jadi nanti tambah lama tambah besar ya, tambah naik ke atas, tambah naik ke atas, tambah naik ke atas. Gitu ceritanya. Ya. Oh, kepalanya ini di mana, Dok? Kepala di atas dong. Kepala di atas, masih di atas. Nih, kepala juga masih ini di atas, di sini. Iya. Apa ini, Dok? Apa? Kan udah. Harusnya 7 bulan di mana? 7 bulan itu sebaiknya dibawa sebaiknya. Tetapi ada beberapa kasus dia berputar di usia 30 minggu, 32 minggu masih bisa. Semua, assalamualaikum, selamat datang di channel aku Feni. Seperti cuplikan awal video tadi, itu hasil USG aku di usia kehamilan 28 minggu atau usia kandungan 7 bulan ya, Mam. Tadi terlihat di hasil USG-nya kepalanya masih ada di atas atau kepala bayinya sungsang. Jadi sebagai ibu hamil ketika USG ternyata bayi kita posisinya sungsang, tentu kita merasa khawatir ya, Mam, apalagi bagi ibu hamil yang ingin melahirkan secara normal, karena syarat lahir secara normal kepala janinnya sudah ada di bawah atau masuki area panggul ibu untuk dilahirkan secara normal. Kalau posisinya sungsang ataupun melintang, kepalanya di atas, di kanan ataupun di kiri, tentu tidak bisa dilahirkan secara normal. Tapi tadi dokternya bilang kalau usianya masih 28 minggu, di bawah 30 minggu, masih 7 bulan, itu masih ada kemungkinan akan muter ke bawah di usia kehamilan 32 minggu ke atas atau usia kandungan 8 bulan, 9 bulan, itu akan muter secara alami, kepalanya akan menempati di bawah. Tapi ketika di USG, kalau sungsang di usia kehamilan 36 minggu ke atas atau 9 bulan sudah menjelang lahiran, itu kemungkinan sulit dilahirkan secara normal, akan dilahirkan secara sesar. Tapi karena usianya masih muda, masih ada kemungkinan muter karena masih di bawah 30 minggu, itu bisa diusahakan kata dokternya melalui senam khusus ibu hamil yang kepala janinnya itu sungsang, atau bisa melalui gerakan seperti sujud, seperti nungging ataupun jongkok untuk membantu kepala janinnya itu muter ke bawah. Sebenarnya bayi sungsang ini bisa kita kenali ciri-cirinya secara alami. Yang pertama, berdasarkan pengalaman aku yang aku rasakan, ketika bayi kita sungsang itu yang pertama cirinya kita akan merasa sering sesak nafas atau ngos-ngosan karena kepala janinnya itu masih ada di atas, menekan bagian perut atas atau diafragma ibu. Jadi ibu sering sesak nafas ataupun ngos-ngosan. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua yang bisa kita kenali ketika bayi kita sungsang, itu biasanya gerakan janin kita itu aktif di bagian bawah. Karena di bagian atasnya itu kepala, otomatis ketika menendang itu biasanya kita rasakan di area selangkangan atau misfis. Seharusnya kalau posisi kepalanya di bawah, ketika bayi itu bergerak aktif, merasakan tendangan ataupun tonjokannya itu biasanya di bagian perut tengah ataupun di bagian perut atas ibu. Jadi ketika kita sering merasakan di bagian bawah, itu kemungkinan posisi janinnya itu sungsang ya, Mam. Kemudian ciri yang ketiga yang bisa kita kenali secara alami ketika ada perabaan di bagian perut.
Jadi ketika kita istirahat bisa kita raba secara alami meskipun nggak ke bidan. Itu biasanya yang bagian bulat, yang besar bulat itu kemungkinan itu kepala janinnya. Jadi kalau kita raba posisi yang bulat besarnya ada di bagian perut atas, itu kemungkinan bayinya itu masih sungsang. Tapi kalau yang bulat besarnya itu ada di bagian perut bawah, itu biasanya bayinya sudah ada di bawah kepalanya. Kemudian ciri yang keempat yang bisa kita kenali ketika bayi kita sungsang itu melalui alat Doppler. Jadi alat yang ditempelkan yang bunyinya grok-grok untuk mendeteksi detak jantung janin. Biasanya itu ada di pemeriksaan bidan. Kalau kita periksa, biasanya bidan kalau taruh alatnya itu di bagian perut kita, bunyinya itu di bagian perut bawah. Kalau di bagian perut atas, kemungkinan janinnya keadaannya sungsang. Atau bisa kita lihat secara alami, kita mandiri memperdengarkannya. Kita beli di e-commerce, itu banyak dijual alatnya. Nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi yang ingin membeli alat Doppler ini. Jadi kita bisa cek detak jantung janin itu di rumah secara mandiri. Jadi kalau grok-groknya itu terdengarnya itu detak jantungnya, ketika alatnya itu ditempelkan di bagian perut atas, itu kemungkinan janinnya ada posisi kepalanya di atas. Karena jantung janin tentu dekat dengan kepalanya. Kalau terdengar di bagian perut bawah, berarti posisinya sudah ada di bawah kepalanya. Jadi itu ciri-ciri yang bisa kita kenali secara mandiri posisi bayi kita itu sungsang atau tidak. Kemudian penyebab dari posisi janin kita sungsang itu biasanya janinnya memang bergerak sangat aktif. Kemudian kemungkinan air ketubannya terlalu banyak, jadi aktif bergerak, atau air ketubannya itu sedikit, jadi mengganggu gerakan janinnya untuk berubah ke posisi kepalanya di bawah. Jadi itu penyebab dari posisi kepala janin kita itu sungsang. Harusnya secara alami kepala janin itu akan muter ke bawah di usia kandungan 32 minggu ke atas, atau usia kandungan 8 bulan, 9 bulan. Untuk persiapan melahirkan, biasanya secara alami dia akan muter posisinya kepalanya di bawah. Itu akan muter secara alami untuk persiapan melahirkan secara normal. Karena janin itu yang dominan ukurannya besar, itu kepalanya biasanya akan menempati area yang lebih besar, lebih longgar. Itu area yang lebih longgar, daerah panggul, itu biasanya secara alami janin itu akan muter ke bawah untuk persiapan melahirkan secara normal di usia kandungan 32 minggu ke atas. Jadi buat mama yang mengalami juga bayinya sungsang di usia 30 minggu ke bawah, masih ada kemungkinan muter ke bawah ketika bayinya itu sungsang. Dengan cara yang dianjurkan oleh dokter tadi, itu masih bisa kita usahakan melalui gerakan senam khusus ibu hamil yang bisa kita lihat di YouTube. Itu ada gerakan-gerakan khusus untuk ibu hamil yang janinnya itu posisinya sungsang. Atau kata dokternya kita bisa melakukan gerakan sering-sering posisi sujud. Dalam sehari bisa kita lakukan 1 kali sampai 5 kali. Durasinya bisa 5 menit sampai 10 menitan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, sering-sering sujud, nungging seperti mengepel ataupun jongkok. Itu posisi yang bisa merubah kepala janinnya supaya mau muter ke bawah untuk dilahirkan secara normal. Jadi itu tadi ya Mam, tentang posisi bayi sungsang atau kepalanya masih ada di atas, ciri-cirinya tadi dan penyebabnya tadi. Tapi masih bisa kita usahakan ketika janinnya belum masuk di usia 36 minggu ke atas, masih ada kemungkinan bisa muter kepalanya di bawah.
Oke, itu tadi ya Mam tentang bayi sungsang. Semoga video aku bermanfaat buat mama yang lagi hamil juga. Semoga posisi janinnya bagus, janinnya sehat, ibunya sehat, lahir dengan selamat, dengan lancar. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe channel aku ini. Terima kasih sudah nonton videonya. See you next video. Dadah.